Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Rabbi. Pada malam ini kita rutinitas kegiatan zikir di tempat Pondok Pesantren Bumi Darussalam Cirebon ini, yang insya Allah menjadikan kita lebih rindu, cinta dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Sidang jamaah At-Tazkir cabang Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kehadiran guru kita semua, Bapak Kiai Sobari dan rekan-rekan sekalian. Tadi beliau menyampaikan mengenai puasa. Banyak orang di bulan suci Ramadan rajin sekali, dari tadarusnya, dari sedekahnya, dari sholatnya berjamaah, dari mulai sholat tarawihnya. Tapi setelah Idul Fitri mereka sepi lagi, masjid sepi lagi, yang tadarus sepi lagi, yang bersedekah sepi lagi. Padahal yang namanya puasa ini adalah penggemblengan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Seharusnya dalam aplikasi kehidupan, maka kita setelah Ramadan semakin baik. Tapi ternyata semakin Ramadan selesai, semakin malas. Inilah banyak kejadian seperti ini di masyarakat kita. Sedangkan Al-Quran sudah menjelaskan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan menuju derajat ketakwaan di sisi Gusti Allah. Pada hari ini saya sampaikan ciri orang yang bertakwa di sisi Allah. Yang pertama adalah punya sifat tawadu. Artinya apa tawadu? Rendah hati, tidak sombong. Jadi orang yang bertakwa itu duitnya banyak, jabatannya tinggi, rumahnya mewah, mobilnya mewah, tanahnya luas, tapi tidak sombong. Ibu sombong gak bu? Sombong gak bu? Nah, gak boleh sombong. Jadi gak ada yang disombongkan di hadapan Gusti Allah. Karena semua yang kita miliki hanya sebatas titipan. Orang punya mobil mewah, mobilnya kalau mati dibawa gak ke kubur? Bawa gak? Orang punya ATM, duitnya miliaran, kalau mati ATM-nya dibawa kubur gak? Orang kalau mati bawa gak rumah mewahnya? Bawa gak? Tidak ada. Yang dibawa hanya 3 amalan: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kita kalau diberi jabatan, diberi kekayaan, tidak sombong. Ini sifat orang yang bertakwa di sisi Allah. Tawadu, rendah hati, tidak angkuh, tidak takabur. Kalau sombong itu sifatnya iblis. Yang sombong, berak sombong hanya Gusti Allah. Karena Dia yang maha besar, maha suci, maha agung, maha perkasa, maha kaya, maha segala maha adalah Gusti Allah. Yang berikutnya orang bertakwa itu punya sifat qanaah, menerima apa adanya. Ibu, kalau dikasih rezeki sama suami, alhamdulillah, lewat suami dari Gusti Allah. Suami datang bawa duit 500.000, alhamdulillah. Suami dapat duit, ngasih duit 1 juta, alhamdulillah. Suami tidak bawa duit, alhamdulillah. Suami bawa istri lagi, alhamdulillah. Ngamuk ya kan? Jadi orang yang qanaah itu orang menerima apa adanya. Yang Allah beri, dia tidak mengeluh.
Itulah orang yang qanaah. Jadi orang yang qanaah ini orang yang pandai bersyukur, tidak berkeluh kesah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Itu janji Allah. Kalau orang bersyukur maka ditambah kenikmatan. Kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Makanya ibu kalau dikasih rezeki, alhamdulillah. Hari ini makan sayur asam, alhamdulillah. Makan tempe tahu, alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak boleh ngeluh. Kalau ngeluh kayak keceret terus, akhirnya makannya susah. Betul? Kita hakul yakin Allah tidak bakal memberikan sesuatu kesulitan dalam kehidupan kita. Semua orang bisa makan. Cacing di bawah tanah saja bisa makan. Cecak yang di tembok bisa makan. Seluruh makhluk Allah diberi makan. Oleh itu kita bersyukur diciptakan Gusti. Alhamdulillah. Makanya potongan manusia ini sholat, Pak, Bu. Jari ada 5. Kenapa tidak 6, tidak 7? Ini ada hakikat. Alif, lam, lam, ha. Lafaz Gusti. Ini di sini 18, di sini 81. 18 tambah 81 berapa? 99. Asmaul Husna. Seluruh tubuh kita ini untuk mengingat Gusti Allah. Rambut ada di mana? Rambut di atas kepala. Bagus kan rambut di atas kepala? Bagus kan kalau rambutnya disimpan di pantat? Jelek. Alis ada bagus nggak alis? Bagus, ada nggak alis gondrong? Nggak ada. Hidung pun bolongannya ke bawah. Nggak ada hidung yang ke atas bolongannya. Ini coba telinga. Ini kan tulang rawan ini, ya kan? Coba kalau tulangnya keras, kasurnya pada sobek, tulangnya patah. Inilah Allah ciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Sehingga jangan sering berkeluh kesah. Jangan sering menyalahkan Gusti Allah. Jangan sudon pada Allah, tapi husnudon sama Gusti Allah. Yang berikutnya orang bertakwa itu adalah orang yang warak, orang yang hati-hati. Barang yang subat saja tidak berani dia makan. Orang yang warak itu tidak berani dia makan barang yang subat, apalagi barang yang haram. Na'udzubillah min. Jadi kalau ibu dikasih duit sama suami, duitnya jutaan, ratusan juta, miliaran, duit dari mana? Apakah merampok, korupsi, yang tidak halal? Ini harus tanya. Jangan sampai kita makan barang yang haram. Sebab perut kita ini tidak reda, tidak menerima kalau kita makan barang yang haram. Yang berikutnya adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin kepada Gusti Allah. Yakin gak, Bu? Yakin gak sama Gusti Allah? Allah tidak akan pernah memberikan kesusahan apabila kita dekat sama Gusti. Makanya malam Rabu di sini istiqomah dipimpin guru-guru kita semuanya. Wabil khusus Eyang Bapak Kiai Haji Muhammadul Ghazali Saiful Islam, kita berzikir. Zikirnya bukan hanya di mulut, ditancapkan ke dalam kalbu masing-masing, sehingga hatinya hidup mendapatkan nur hikmah. Kalau hati hidup bercahaya dari Allah, cahaya dari Allah, maka hatinya tentram, hatinya damai, hatinya sejuk, hatinya bahagia. Makanya orang yang sering berzikir mengingat Allah setiap hembusan nafas, tarikan nafas, mengingat Allah Subhanahu wa taala, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mengingat Allah tatkala kita berdiri, tatkala kita duduk, tatkala kita berbaring. Makanya zikirnya jangan cuma di mulut, tancapkan dalam kalbu. Kalau hatinya hidup, maka hidupnya tenang. Ada yang hatinya sakit, rasa gelisah, galau. Nah, galau tuh, stres, pusing, kepala, kan gitu. Bingung hidupnya, nggak arahnya, nggak menentu. Itu namanya orang yang hatinya sakit. Ada yang hatinya mati, dikasih ilmu tidak masuk, dikasih zikir tidak masuk, dikasih ceramah tidak masuk, ayat-ayat Quran tidak masuk, karena hatinya sudah dikunci sama Allah. Khattamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wal azabun azim. Allah kunci hatinya, mati hatinya, pendengarannya, penglihatan
akan kasih azab kepada mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wal adzabul alim bima kanu yadzibun. Allah tambah penyakit dalam hatinya, semakin bertambah penyakitnya. Mari kita hidupkan hati lewat berzikir, ya Bu. Lagi masa kita lagi naik motor kita lagi naik mobil kita lagi jalan kaki kita enak gak Bu? Masya Allah, nikmat sekali berzikir. Naik mobil nih, hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana. Enak gak? Enak gak? Ya Allah, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya muhaimin, ya salam, subhanallah, astaghfirullah. Enak gak? Enak gak? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Enak gak? Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Enak gak? Masya Allah, nikmat sekali. Indahnya berzikir. Jadi mari, zikirnya juga hanya di mulut, zikir bil lisan, zikir bil arkan, zikir bil qalb, dengan akal, dengan hati. Jadi kalau zikir dengan amal perbuatan kita lakukan, jangan cuma kita bicara, peduli kepada orang, anak yatim, fakir, miskin, tapi kita masa bodoh. Orang yang Islamnya benar, sholatnya benar, tujuan salam ke kanan. Ada nggak anak yatim yang tidak sekolah? Ada nggak anak yatim yang tidak makan? Tetangga yang susah hidupnya, ke kiri sama lihat, ada nggak orang yang sulit hidupnya? Inilah tujuan kita supaya peduli. Hablum minallah, hablum nanas. Setuju? Insya Allah manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya sama-sama belajar. Mari gemar berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Dan insya Allah nanti hari Jumat kita kedatangan tamu. Insya Allah pertama kali kita akan memberangkatkan 10 anak dari kita di sini untuk ke Sukabumi. Ada pelatihan wirausaha. Jadi seimbang antara hidup di dunia, hidup di akhirat. Karena doanya satu, selalu kita baca setelah sholat dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan apa? Dengan ilmu. Man arada dunya fa'ali bil ilmi, man arada akhirah fa'ali bil ilmi, man arada huma fa'ali bil ilmi. Ayo bismillah. Jadi insyaallah kita manfaat berzikir ini, istiqomahkan. Ibu-ibu mulai nanti malam Rabu ajak tetangga-tetangganya Bu. Semakin mengajak orang berzikir pahalanya besar. Mengajak orang ke jalan Allah semakin besar. Bapak-bapaknya ngajak 1, 2, anak-anaknya diajak, pahala besar. Insya Allah jadi manfaat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan insya Allah hari Jumat silakan ibu kasih tahu untuk pelepasan 10 anak dari kita untuk pelatihan wirausaha di Sukabumi selama 1 minggu. Insya Allah anak-anak kita nanti ke depan menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang rajin mengamalkan amalan-amalan saleh, dan juga anak-anak yang punya potensi besar dan tidak jauh dengan Gusti Allah dan selalu mengingat Gusti Allah. Hidupnya bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.